Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Rosalia Erina, NPM 1953054005. Saya di sini akan menceritakan mengenai 4 video yang udah saya tonton, yaitu yang pertama berjudul The Frozen Blue. Cerita ini menceritakan kisah dua saudara perempuan yang bernama Asia dan Faisa. Cerita ini mengenai terinspirasi untuk memakai hijab karena dua kakak beradik ini melihat seorang ibu yang menunjuk hijab, dan kakaknya ini Asia dan adiknya melihat hijab itu, dan Asia berpikir untuk memakai hijab dan ingin mencoba untuk pergi ke sekolah mengenakan hijab. Dan pada waktu Asia dan Faisa pergi ke sekolah, banyak sekali orang-orang yang melihat mereka karena kakaknya Faisa ini, si Asia, mengenakan hijab yang berwarna biru terang, dan orang-orang pun melihat dan berkomentar siapa itu dan kenapa dia berbeda gitu. Dan waktu Faisa dan Asia sudah sampai di sekolah, teman-teman Faisa menanyakan kepada Faisa mengapa kakaknya berbeda, dan dia menutupi kepalanya menggunakan apa dan memakai apa itu. Dan Faisa menceritakannya kepada teman-temannya bahwa kakaknya Asia mengenakan hijab dan ia ingin sekali mencoba untuk memakai hijab. Dan pada akhirnya cerita ini terinspirasi untuk semua orang untuk memiliki kesempatan dan mencoba untuk memakai hijab. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari cerita ini, cerita The Frozen Blue ini cerita ini sangat terinspirasi untuk memakai hijab, menggunakan hijab, dan siapapun, orang dewasa maupun anak-anak, apalagi seorang muslim, harus diwajibkan untuk memakai hijab agar dapat lebih baik. Dan siapapun yang menonton video ini dan membaca atau menonton video ini sangat terinspirasi dan bagus sekali buat siapapun yang menonton. Selanjutnya video yang kedua berjudul Kopi Ajaib Ayah. Dalam cerita ini menceritakan sebuah keluarga, ayah, ibu, dan anak. Di cerita ini ayahnya lagi pergi ke laut untuk mencari ikan, dan ibunya Degam pun membuat secangkir kopi agar nanti waktu ayahnya Degam pulang akan meminum kopi tersebut. Kemudian Degam penasaran ingin mencoba atau mencicipi kopi tersebut, dan Degam melihat kopi tersebut dan memegangnya, ingin membukanya, dan ia kesulitan membukanya. Akhirnya Degam secara perlahan membuka secangkir kopi tersebut. Akhirnya kopi tersebut tidak diminum dan kopi itu tabur, tumpah di mana-mana, dan Degam pun panik, takut ibunya datang dan marah kepadanya. Waktu Degam kabur dari rumah, dia pergi ke kandang hewan. Kemudian dia bersembunyi di sana, tapi hewan-hewan di sana berisik, dan akhirnya Degam pergi ke tempat yang lain. Kemudian waktu dia sudah pergi ke tempat bersembunyinya, ibunya pun telah menemukannya, dan ibunya pun marah kepadanya agar ia dapat membersihkan kekacauan yang ia lakukan tadi. Kemudian ibunya menyiapkan kopi buat ayahnya, dan pada akhirnya
Ibunya menceritakan sebuah kejadian yang dilakukan oleh Degam tadi. Waktu ibunya menceritakan dan ayahnya menyuruh ibunya untuk membuat satu kopi lagi untuk Degam, dan akhirnya Degam pun mencoba merasakan kopi tersebut. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari cerita Kopi Ajaib Ayah, Degam adalah seorang anak yang mempunyai keingintahuan yang tinggi. Dari cerita tersebut dapat memberikan pelajaran bahwa apapun yang kita kerjakan tanpa bantuan orang tua atau orang lain dapat menimbulkan masalah kalau kita tidak berhati-hati. Jadi ketika orang tua berbicara, kita harus mendengar, karena nasihat orang tua apapun itu adalah yang terbaik untuk diri kita sendiri. Video yang ketiga berjudul Mot Aki Tak Lagi Kesepian. Mot Aki adalah sebuah rumah dengan 1000 kaki yang menceritakan seorang Mot Aki yang tinggal di gunung tinggi. Di sana ia sangat senang mendengar nyanyian atau tarian dan aroma masakan di sekeliling rumahnya. Namun, Mot Aki yang paling ia sukai yaitu adalah Eli. Suatu hari, Mot Aki melihat teman-temannya tak lagi memasang ilalang atau rotan. Dan pada hari lain, Mot Aki melihat orang-orang pindah ke rumah baru. Mot Aki berpikir, apa yang terjadi? Dan pada akhirnya, Mot Aki melihat keluarga Eli pindah ke rumah baru dan meninggalkan rumah yang lama. Dan waktu Mot Aki merasakan bahwa dia kesepian karena semua orang meninggalkan rumah lamanya dan pindah ke rumah baru. Kesimpulan dalam cerita Mot Aki Tak Lagi Kesepian, cerita ini menceritakan sebuah rumah berkaki 1000 yang merupakan rumah tradisional masyarakat suku Arpak, Kabupaten Manokwari. Cerita tersebut memberikan pemahaman bagi anak-anak bahwa ketika memiliki barang baru, jangan pernah melupakan barang yang lama, karena barang yang lama pun dapat diperbaiki. Video yang keempat berjudul Misteri di Pasar Terapung. Cerita ini menceritakan seorang anak bernama Marwi. Ia sangat senang sekali karena kali ini ia tidak ikut berjualan di pasar, karena jukungnya hanya berisi beberapa pisang saja. Terkadang si penjual sibuk sekali dan akhirnya Marwi mengambil barang-barang yang ia mau dan menukarnya dengan pisang. Setelah itu orang-orang sangat kesal sekali dan akhirnya ibunya Marwi datang meminta maaf kepada semua orang dan menukar pisang sebagai pengganti. Lalu Marwi terkejut dan merasakan heran mengapa ibunya datang dan meminta maaf. Tetapi Marwi tidak merasakan apa yang ia perbuat dan kesalahan apa yang ia lakukan. Dan akhirnya Marwi meminta maaf kepada semua orang. Lalu Marwi bertemu dengan Pak Badu, si pemilik jukung, dan Pak Badu menemukan seekor 2 anak orang hutan yang terluka parah karena jerat. Kemudian Pak Badu dan Marwi membantu menolong orang hutan tersebut. Kemudian
Pak Badu dan Marwi mengantarkan orang hutan tersebut untuk dilatih, dan akhirnya orang hutan itu akan dikembalikan pada asalnya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari cerita misteri di Pasar Terapung adalah cerita ini menceritakan seorang anak bernama Marwi yang sangat senang sekali. Kali ini dia tidak berjualan karena jukungnya hanya terisi beberapa pisang saja. Marwi ini anak yang sangat peduli terhadap semua orang dan sangat menyayangi hewan. Buat anak-anak maupun orang dewasa yang membaca dan menonton video ini sangat terinspirasi buat kita semua. Untuk itu kita dapat peduli, menyayangi hewan, menyayangi semua orang, dan dapat bertanggung jawab untuk semuanya. Dan video ini sangat terinspirasi buat kita semua. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik dan dapat bertanggung jawab apa yang kita lakukan. Sekian 4 video penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.